Materi 1, Ethernet switching. Forwarding table. NIC setiap komputer dalam jaringan memiliki alamat MAC bersifat tetap melekat ke NIC dan alamat IP yang dapat diubah oleh pengguna berdasarkan alamat subnet LAN tempat komputer terhubung. Setiap host dan perangkat jaringan lain memiliki forwarding table masing-masing yang berisi pemetaan alamat MAC terhadap port. Port adalah antarmuka tempat komputer terhubung. Contoh, jika forwarding table komputer A berisi informasi alamat MAC 12.1.2.34.2, 5.6.2.78.2, 90.2, 12 dipetakan ke port 1. Artinya jika A mengirimkan frame ke alamat MAC tersebut, frame akan dikirimkan melalui port 1. Lalu ada switching. Asumsi komputer A hendak mengirim data ke komputer B. Jika A telah mengetahui alamat MAC dan alamat IP dari B, A akan mengirimkan frame melalui port atau antarmukanya ke switching dan kemudian switch akan meneruskan frame tersebut ke port tempat komputer tujuan terhubung berdasarkan forwarding table yang terdapat di dalam switch. Proses ini disebut dengan switching. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang selanjutnya, yaitu local area network atau LAN. Nah, definisi LAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer dalam ruangan lingkup terbatas seperti rumah, bangunan kantor, dan kampus. Ukuran LAN dapat seukuran jaringan komputer di rumah tinggal yang hanya terdiri dari beberapa komputer atau seukuran universitas yang dapat memiliki ribuan komputer terhubung. Ada beberapa teknologi LAN, baik wired maupun wireless. Namun yang populer digunakan saat ini adalah Ethernet dan Wi-Fi. Nah, saat ini komputer yang terhubung dalam LAN tidak hanya komputer yang tradisional seperti PC atau laptop, melainkan juga telepon genggam, speaker, TV, kamera pengawas, hingga lampu kamar. Nah, untuk perangkat jaringan untuk LAN, secara umum, agar sebuah komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lain, komputer dalam LAN harus dilengkapi dengan Network Interface Controller atau NIC, atau LAN adapter dengan antarmuka konektor RJ45 jika menggunakan media kabel, umumnya berdasarkan pada standar IFFE 80.3. Nah, Wireless Network Interface Controller atau WNIC jika menggunakan media wireless atau frekuensi radio, umumnya berdasarkan standar IEE 802.11. Selain itu, untuk membentuk sebuah LAN diperlukan Ethernet switch berdasarkan standar IEE 802.3. Jika menggunakan media kabel atau wireless access point berdasarkan standar tersebut jika menggunakan media wireless atau frekuensi radio. Nah, untuk berikutnya ini ada gambar dari perangkat NIC atau Network Interface Controller. Untuk selanjutnya ini ada contoh dari kabel LAN. Nah, yang biru ini adalah kabel LAN dan yang ada di konektornya ini disebut RJ45. Untuk selanjutnya ada internal switch. Yang atas adalah switch dengan 5 port yang dapat menghubungkan 5 komputer. Nah, yang bawah ada 48 port yang dapat menghubungkan hingga 48 komputer. Kemudian ini adalah contoh topologi sederhana membangun local area network dengan Ethernet switch. Nah, untuk materi yang berikutnya selanjutnya adalah wireless NIC. Wireless NIC itu merupakan tipe lain dari NIC yang memiliki fungsi yang sama, tetapi cara penggunaannya sedikit berbeda karena wireless NIC itu bisa digunakan tanpa menggunakan kabel. Nah, biasanya wireless NIC itu terdapat pada motherboard generasi terbaru. Jadi motherboard tersebut tidak perlu selalu menggunakan kabel Ethernet, tetapi bisa langsung terhubung ke jaringan Wi-Fi. Yang selanjutnya adalah wireless LAN atau WLAN. WLAN merupakan jaringan komputer yang menggunakan teknologi nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam suatu area terbatas. Nah, biasanya WLAN tersebut
ada dalam suatu gedung, kampus, rumah, atau area publik tertentu. Selanjutnya adalah tantangan WLAN. WLAN memiliki tantangan, yaitu interferensi. Biasanya terjadi jika dua perangkat memancarkan sinyal yang pada saat yang bersamaan di frekuensi yang sama, akan terjadi interferensi atau gangguan yang mengakibatkan pesan tidak diterima dengan benar di tujuan dan kapasitas jaringan tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan desain pemilihan kanal frekuensi yang tepat dan tata letak akses point yang baik untuk meminimalkan interferensi sinyal. Oke, yang selanjutnya adalah teknologi wireless, yaitu teknologi yang memungkinkan digunakan tanpa menggunakan kabel. Contohnya seperti Bluetooth, Wi-Fi, itu contoh wireless. Berikut ini adalah bisa disebut grafik ya. Ini itu beberapa tipe teknologi wireless dan juga perbedaannya. Yang pertama itu adalah WPAN atau Wireless Personal Access Network. Contohnya adalah Bluetooth. Bluetooth ini memiliki jaringan yang lumayan rendah, kecepatan yang lumayan rendah, tetapi dan juga jangkauannya juga rendah. Untuk yang selanjutnya adalah WLAN. WLAN ini yaitu Wide Local Area Network, yaitu contohnya itu Wi-Fi. Kecepatan jaringannya relatif tinggi, menggunakan gigabyte per second, tetapi jangkauannya lumayan kecil. Oke, yang selanjutnya adalah seluler. Jaringan seluler itu seperti 4G LTE atau 5G. Ini biasanya terdapat pada smartphone kita atau smartwatch. Ini memiliki jaringan yang kecepatan jaringan yang lumayan kencang dan juga jangkauannya lumayan luas. Selanjutnya adalah LPWAN atau low power wide area network. Ini mirip dengan WLAN, tetapi ini ukurannya dengan menggunakan tenaga yang rendah. Selanjutnya adalah ISM band. ISM itu adalah industrial, scientific, dan medical. ISM band atau pita ISM memiliki yaitu pita frekuensi yang khusus dialokasikan untuk perangkat ISM yang memancarkan gelombang radio dengan jarak tertentu dengan jarak jangkauan dekat tanpa perlu izin lisensi frekuensi. Setiap negara mendefinisikan ISM band yang berbeda. Misalnya 13.553 sampai 13.567 MHz NFC. Terus ada yang 920 sampai 923 MHz LP1. Ada juga yang 2.4 sampai 2.5 GHz Wi-Fi. Ada juga yang 5.725 sampai 5.875 GHz Wi-Fi dan lain-lain. Contoh perangkat yang bekerja di frekuensi 2,4 sampai 2,5 GHz yaitu Wi-Fi, Bluetooth, telepon tanpa kabel, microwave oven, dan lain-lain. Masalah dalam ISM band yaitu seperti WLAN, yaitu interferensi. Semakin tinggi frekuensi, terutama jika 10 GHz, sifat akan mendekati sifat cahaya. Untuk penutupnya yaitu teknologi LAN meliputi teknologi wire, umumnya Ethernet, dan wireless WLAN atau Wi-Fi. Perangkat jaringan yang menghubungkan setiap komputer dalam Ethernet LAN disebut Ethernet switch, sedangkan dalam WLAN menggunakan wireless atau Wi-Fi access point. Implementasi WLAN memerlukan pertimbangan tertentu seperti pemilihan kanal frekuensi, tata letak akses point agar komunikasi komputer terjadi secara optimal.
Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu pocket router. Nah, di sini pengertian router sendiri adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan komputer dan meneruskan paket data ke perangkat lain. Router juga dapat mengatur lalu lintas data dan memastikan pengiriman data yang tepat sasaran. Selain itu, sebuah komputer dapat mengirimkan data jaringan yang berbeda dengan bantuan perangkat jaringan yang disebut router. Nah, router meneruskan paket yang diterima ke jaringan lain berdasarkan informasi alamat IP tujuan yang terkandung di dalam paket header. Dan itu dalam contoh gambar di bawah ini, itu terdapat A di LAN 1 dan B di LAN 2 dipisahkan oleh sebuah router. Router ini berfungsi untuk meneruskan paket dari LAN 1 ke LAN 2 dan sebaliknya. Nah, selanjutnya ada routing table. Nah, routing table adalah serangkaian aturan yang seringkali dilihat dalam format table yang digunakan untuk menentukan kemana paket data yang melewati jaringan internet protokol atau IP akan diarahkan dengan pos antarka. Tabel ini biasanya disimpan di dalam random access memory dari perangkat penerusan seperti router dan switch jaringan. Jika antarmuka router dapat dilihat dari gambar di bawah ini adalah IF1 dan IF2 ada host A dan host B. Routing table akan berisi seperti pada tabel di bawah ini. Nah, informasi pada tabel ini digunakan untuk merutekan paket antarmuka yang sesuai berdasarkan informasi alamat IP tujuan yang terkandung dalam paket melalui router. Selanjutnya, ada konfigurasi alamat MAC dan IP di setiap NIC pada host A, host B, dan router. Nah, bisa dilihat dalam penjelasan di bawah ini ya teman-teman. Berikut paket saat melalui LAN 2 dari router ke B. Kemudian berikut ini gambarnya. Kemudian yang kedua yaitu paket saat melalui LAN 1. Berikut ini gambarnya bisa kalian lihat. Kemudian rangkuman. Ketika data dikirim dari suatu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan yang melibatkan router, terjadi perubahan pada alamat MAC di layer 2 atau Network Access Layer. Router mengganti alamat MAC sumber dan tujuan saat paket berpindah dari satu interface ke interface lainnya agar sesuai dengan perangkat jaringan di segmen yang bersangkutan. Namun pada layer 3 atau internet layer, alamat IP tidak dirubah karena digunakan untuk menentukan tujuan akhir paket. Hal ini menunjukkan bahwa router berfungsi sebagai penghubung antar jaringan dengan menjaga kesinambungan komunikasi berdasarkan alamat IP. Sementara alamat MAC diperbarui sesuai dengan topologi jaringan lokal yang dilalui. Sekian dari kelompok kami.